Saya ingin komentari Hasto dan Tom Lembong itu. Udah suap, kok diampuni sekarang ya. Saya tuh sebetulnya kaget ya dengan keputusan Pak Prabowo itu. Dan mungkin teman-teman juga banyak yang kecewa kali ya. Saya kecewa. Dan saya yakin kekecewaan ini saat ini sedang bergelora di masyarakat. Kecewa berat Prabowo omongane ora iso dipercaya. Wis taun 2029 wis ora kudu milih. Wes pokoknya kecewa berat. Pak Prabowo memberikan ampunan, amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong. Begitu cepat, seminggu vonis, seminggu kemudian Bapak mengeluarkan amnesti. Sementara Pak Jokowi harus berdarah-darah sendiri. Tidak ada satupun yang bela, even itu dari partai politik manapun, menghadapi tuduhan ijazah palsu. Gak masalah, gak masalah Pak Jokowi, rakyat di belakang Anda. Kalau dua orang ini ternyata dibebaskan dan serangannya kepada Pak Jokowi makin gila, ini alamat say goodbye Pak Prabowo. Upaya untuk membalas sebetulnya ini kekalahan kubu Pak Jokowi tentu akan ada balasan. Kalau Presiden Jokowi masih tetap punya atau ada dalam ambisi itu, dan saya kira dia masih ada dalam ambisi itu karena buzzer-buzzernya itu terlihat marah pada Presiden Prabowo. Tapi yang terpenting sekarang jeritan hati nurani masyarakat, jeritan hati masyarakat dan opini publik serta public common sense ternyata benar bahwa kasus yang menimpa Hasto Kristianto dan Tom Lembong memang sangat kental nuansa politiknya. Kalau Mahfud MD bicara ini adalah jeritan rakyat, rakyat yang mana Bang? Apa rakyat yang 24% sama 16%? Ya. Mahfud MD pernah nggak bertanya dengan rakyat yang 58%? DPR juga Bang, ya menyetujui ya kan untuk Prabowo Subianto memberikan amnesti dan abolisi. Seharusnya mereka sebagai wakil rakyat, mereka juga harus bertanya kepada rakyat dulu. Iya. Setuju nggak rakyat? Betul. Jangan yang hanya 24% aja Bang, sama 16%. Kami yang 50%, kami membela Prabowo. Jadi justru ketika para pendukung Prabowo Gibran ini menyesalkan keputusan Prabowo, itu artinya mereka sebetulnya hanya pura-pura mendukung Prabowo dong. Berarti Gibran yang dari diunggulkan. Jadi terbaca juga semacam sebetulnya kayak kebusukan sebetulnya, dan menganggap bahwa politik itu selama Presiden Prabowo memerintah itu sebaiknya kita bersembunyi di balik Gibran supaya nanti kalau ada kecelakaan politik pada Prabowo, Gibran yang naik. Kan itu dengan mudah kita baca tuh. Ini paling penting nih. Aparat yang menggunakan kekuasaan negara untuk menjerat Hasto dan Tom Lembong adalah orang-orang Presiden Joko Widodo. KPK-nya dipilih oleh Presiden Joko Widodo, Jaksa Agungnya masih orang Presiden Joko Widodo. Apalagi dalam konteks kasus Tom disebutkan bahwa ini perintah Presiden. Pak Jokowi sendiri sudah mengatakan, ini adalah hak prerogatif Presiden. Saya tidak cawe-cawe lagi. Ini membuktikan bahwa beliau tidak cawe-cawe. Ini kayaknya ada pesanan nih, ada target apa lagi? Ada pesanan tuh menjadi terasa karena sebelum Tom Lembong, menterinya melakukan hal yang sama. Seharusnya kan kalau ada gejala seperti ini dimulai dari yang terakhir. Sekarang tuh gimana? Lalu yang terbukti ke sebelumnya baru sampai ke Tom Lembong. Ini Tom Lembong kok duluan. Sekarang di depan mata sedang terjadi, tidak dihentikan. Nah itu menyebabkan orang, wah ini pesanan. Tidak ada kata dari Pak Jokowi itu mengintervensi di bidang hukum. Di mana Anda bisa buktikan itu? Tidak bisa secara spesifik karena kita tidak punya bukti mengatakan kasus Tom Lembong itu kasus pesanan. Tapi orang merasakan ini ada ketidakwajaran. Lalu orang mengaitkan dengan politik. Nah itu yang menurut saya tidak boleh terjadi di dalam negara hukum kita ini. Tapi jangan dilukiskan bahwa dia itu semuanya adalah aktor intelektual di dalam itu. Anda menyatakan bahwa itu dari pemerintah. Hukum tidak melakukan sesuatu tanpa ada mensreanya. Tidak bisa orang dipidana kalau tidak ada mens rea. Meskipun orang misalnya terbukti membunuh orang, tapi tidak ada mens rea, itu tidak bisa dihukum. Nah ini di kasus Tom Lembong tidak ada sama sekali. Sudah dikejar kemana-mana. Selalu tidak kelihatan di situ. Tidak ada. Bahwa dia punya niat tuh dari mana? Wong dia diperintah oleh atasan. Ada dokumen-dokumen bahwa itu diperintah. Gitu. Dalam hal ini presiden pada saat dalam itu. ini presiden. Dan ada rakornya untuk itu. Ada rakor yang dilakukan secara resmi. Berarti tidak ada kesalahan. Sudah dibuktikan di dalam proses persidangan. Jadi itu murni proses hukum. Demikian juga kasus Tom Lembong juga sudah dibuktikan di dalam proses persidangan. Pak Jokowi sudah menanggapi. Ya kebijakan negara, kebijakan presiden. Nah sekarang yang menjalankan kebijakan, kemudian itu dinilai oleh hukum melalui proses pengadilan. Dan itu sudah dibuktikan. Kalau tidak ada niat jahat, tidak ada pidana. Kinstraf Sonderschuld. Tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Nah pertanyaannya, kenapa Tom dipidana? Bukankah Tom berhak
mengajukan banding dan berjuang untuk itu. Nah ini dihentikan. Di titik tertentu, semua orang tentu akan memuji ya, termasuk Pak Tom. Orang mau masuk penjara tidak jadi kan. Tapi mari kita tuntaskan siapa yang merekayasa ini. Karena logikanya kalau presiden sekarang hendak memaafkan, memberi klemensi, ngapain harus nunggu proses segala macam panjang-panjang. Jangan-jangan ada yang lain menginginkan itu. Tentu tidak Jokowi, tapi bisa jadi. Karena di dalam hukum tidak boleh juga mengatakan bahwa pasti Jokowi, walaupun ada 77 di mana-mana ya. Karena menurut Prof. Effendi Ghazali, angka 7 bukanlah angka Jokowi. Karena bisa jadi Eric Cantona, David Beckham, dan Ronaldo. Tapi banyak angka 7 dalam kasus-kasus ini. Nah, jadi kita tidak boleh menuduh. Tetapi juga tidak boleh tidak menuduh. Karena dalam hukum ada azas juga praduga bersalah. Makanya ada tersangka, terdakwa, segala macam. Itu praduga bersalah. Dalam konteks ini orang sedang melihat korelasi masa lalu antara mantan Menteri Presiden Jokowi dan mantan partai pendukungnya yang berpisah di simpang jalan yang dituduhkan Datuk Karni Ilyas tadi. Saya jujur melihat ini ada banyak hal yang perlu diperhatikan, bahwa ini memang hak presiden tidak dibantah, bahwa kemudian ada upaya-upaya lain yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah, memang iya, tetapi harus diingat bahwa dalam kasus ini kasus tindak pidana korupsi pertama yang diberikan amnesti dan abolisi. Apa konsekuensinya? Selain bicara kedamaian politik, konsekuensi yang paling menakutkan adalah suatu waktu seluruh kasus tindak pidana korupsi akan digunakan amnesti dan abolisi. Sehingga kita cerita mengejar koruptor sampai ke Antartika bisa jadi batal. Jadi yang dikorbankan untuk cerita bagaimana pemberantasan korupsi kuat itu adalah bagaimana menyelesaikan kasus Mas Hasto dan Pak Tom Lembong. Bagi saya ini pilihan yang menarik karena diletakkan kepada dua orang yang memiliki relasi dengan presiden lama dan kepentingan masa depan di dalam politik kepemiluan dengan presiden baru. Saya tidak berharap bahwa ini selesai karena saya ingin mengetahui siapa pangkal masalah ini semua dan kenapa ujungnya beralih dengan pilihan politik seperti ini. Semua orang akan berpikir bahwa hukum sekedar permainan dan ujung-ujungnya hukum yang dipermainkan itu tidak sekedar mengorbankan Hasto dan Tom Lembong, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menemukan siapa penjahat di balik ini. Tapi sekaligus kita lihat bagaimana sebetulnya ada semacam kemunafikan itu. Jadi kalau para pendukung Pak Prabowo dan Gibran itu satu pikiran, maka apa yang diputuskan oleh Prabowo ya diikuti aja kan. Jadi sentimen terhadap Prabowo muncul justru ketika Prabowo mengambil satu tindakan drastis. Padahal tindakan ini untuk menyelamatkan demokrasi. Jadi para pemuja dinasti Jokowi itu hanya ingin supaya Pak Gibran itu lolos sampai 2009. Entah dengan cara apa, tidak peduli dengan etika, tidak peduli dengan diplomasi, tidak peduli dengan nilai demokrasi. Nah justru dengan pemberian amnesti abolisi ini dipulihkan kembali kemuliaan dari politik. Bahwa politik tidak boleh dijadikan alasan untuk dendam, politik tidak boleh jadi alasan untuk menghukum seseorang. Kan etika atau nilai etis dari keputusan Presiden Prabowo adalah membedakan atau menghalangi politik itu ikut campur di dalam urusan hukum.